Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami finalis permutasi 2020 dari tim MG Grab Traveling. Dengan anggota saya Miswah Konita dan teman saya Agista Surya Bawana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pelabelan C4E Super Ajaib pada Graph Grid. Pelabelan graf dimulai sejak pertengahan tahun 1960. Salah satunya yaitu pelabelan ajaib. Pelabelan ajaib berkembang sehingga muncul definisi pelabelan super ajaib, pelabelan H ajaib, dan juga pelabelan HE super ajaib. Citra dan kawan-kawan tahun 2019 meneliti pelabelan C4E super ajaib pada graf grid. Namun, pada penelitian tersebut masih terdapat beberapa kasus yang belum terbukti. Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah menyelidiki dan membuktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat M lebih dari atau sama dengan 2 dan N 3, 4, hingga 7, graf grid G merupakan graf C4E super ajaib. Definisi graf grid sebagai berikut. Graf grid merupakan graf kartesian PM cross PN di mana M lebih dari atau sama dengan 2 dan N lebih dari atau sama dengan 3. Himpunan titik dan himpunan sisi graf grid G secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, definisi pelabelan C4E super ajaib. Suatu pelabelan total F dari VG gabung EG ke himpunan 1, 2, hingga kardinalitas PG ditambah kardinalitas EG disebut pelabelan C4E super ajaib dari graf G jika terdapat bilangan bulat positif KF, sedemikian sehingga untuk setiap subgraf C4 aksen dari G yang isomorfis dengan C4, bobot total subgraf C4 aksen itu sama dengan KF. Dan label untuk setiap sisi pada graf G itu sama dengan 1, 2, hingga kardinalitas EG. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, diperoleh beberapa teorema sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap bilangan bulat positif M lebih dari atau sama dengan 2 dan N sama dengan 3, graf grid G merupakan graf C4E super ajaib. Untuk teorema kedua, N-nya sama dengan 4, untuk teorema ketiga, N-nya sama dengan 5, dan untuk teorema keempat, N sama dengan 6, untuk teorema kelima, yaitu untuk N sama dengan 7. Langkah-langkah pembuktian teorema-teorema tersebut analog. Akan kami jelaskan untuk N sama dengan 4. Yang pertama dikonstruksikan pola pelabelan C4E super ajaib pada graf grid untuk N sama dengan 4. Yang pertama, kita lakukan konstruksi pola pelabelan C4E super ajaib pada graf grid P2 cross P4. Graf gridnya sebagai berikut. Mengingat definisi pola pelabelan C4E super ajaib, kita melakukan pelabelan untuk sisi-sisinya terlebih dahulu. Setelah semua sisi kita labeli, kemudian kita melabeli titik-titiknya. Pada saat pelabelan, kita juga mempertimbangkan bobot subgraf yang isomorfis dengan C4. Dapat kita perhatikan bahwa jumlah atau bobot subgraf ini itu sama dengan 78, yang ini juga 78, yang ini juga 78. Selanjutnya, kita juga melakukan konstruksi pola pelabelan untuk graf grid P3 cross P4. Kita lakukan pelabelan pada sisinya terlebih dahulu. Setelah semua sisi kita lakukan pelabelan, kemudian kita melabeli titik-titiknya seperti yang sebelumnya dan mempertimbangkan bobot subgrafnya. Bobot subgrafnya ini adalah 131, yang ini juga 131, dan semuanya kita cek 131. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan pelabelan yang telah kita dapatkan pada langkah 1 tadi. Untuk pelabelannya, yaitu sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat positif M lebih dari atau sama dengan 2 dan N sama dengan 4, didefinisikan pelabelan total B dari VG gabung EG ke himpunan 1, 2, hingga 11 M-4. Untuk pelabelan sisinya sebagai berikut. Ini untuk sisi yang vertikal. Kemudian ini untuk sisi yang horizontal dengan M genap. Kemudian yang ini untuk sisi yang horizontal untuk M ganjil. Kemudian kita juga memperoleh untuk
titiknya untuk C-nya yang genap, kita peroleh fungsi pelabelannya seperti ini. Untuk C-nya yang ganjil dan M-nya bilangan genap seperti ini. Dan juga C-nya ganjil untuk M bilangan ganjil juga kita peroleh seperti ini. Selanjutnya, setelah kita memperoleh definisi dari konstruksi pelabelan yang telah dijelaskan sebelumnya, akan dibuktikan bahwa bobot setiap subgraf yang isomorfis dengan graf sikel C4 relatif terhadap pelabelan tersebut adalah sama. Berdasarkan definisi yang telah diperoleh, perhitungan bobot subgraf yang isomorfis dengan graf sikel C4 dibagi menjadi 8 kasus, seperti yang tertera pada tabel. Pada kesempatan kali ini, kami hanya akan menjelaskan untuk kasus 1 dan kasus 8. Untuk kasus 1, yaitu M genap, I genap, dan J genap, diperoleh bobot sisinya 19,5 M, min 10, min 2 JM, min I. Dan untuk bobot titiknya diperoleh 31,5 M plus 2 JM min 14 plus I. Sehingga bobot total dari subgraf isomorfis dengan graf sikel C4 untuk kasus 1 yaitu 51 M min 24. Selanjutnya untuk kasus ke-8, di mana M ganjil, I ganjil, dan J ganjil, diperoleh bobot sisinya yaitu 19,5 M, min 2 JM, min I, min 8,5. Dan bobot titiknya yaitu 31,5 M, plus 2 JM, plus I, min 13,5. Sehingga diperoleh bobot total dari subgraf yang isomorfis dengan graf sikel C4 untuk kasus 8 yaitu 51 M min 22. Dengan demikian, diperoleh untuk setiap C4IJ dengan I sama dengan 1, 2, sampai M-1, dan J sama dengan 1, 2, dan 3, di mana C4IJ merupakan subgraf dari graf G, isomorfis PM cross P4 yang isomorfis dengan graf C4 dengan himpunan sisi dan himpunan titik seperti yang tertera. Bobot subgrafnya yaitu 51 M-24 untuk M bilangan genap dan 51 M-22 untuk M bilangan ganjil. Untuk langkah yang terakhir yaitu akan ditunjukkan bahwa setiap label sisi pada graf dengan pelabelan tersebut kurang dari atau sama dengan banyaknya sisi pada graf tersebut. Untuk N sama dengan 4, banyak sisi graf grid G isomorfis dengan PM cross PN adalah 7M-4. Kita lihat untuk pelabelan sisi yang berbentuk UIJ, UI plus 1J, pelabelannya yaitu 4-J kali M-1 plus I kurang dari sama dengan 7M-4. Selanjutnya, untuk pelabelan sisi yang berbentuk UIJ plus I J plus 1 dengan I sama dengan 1, 2, sampai M, J sama dengan 1, 2, dan 3, dan M bilangan genap, I bilangan ganjil, berlaku pelabelannya yaitu 7M-3 kali I plus 1 per 2 min J kurang dari sama dengan 7M-4. Selanjutnya, untuk pelabelan sisi yang berbentuk UIJ plus 1 dengan M bilangan genap dan I ganjil, pelabelannya yaitu 7M min 3 kali I plus 1 per 2 min J kurang dari sama dengan 7M-4. Dan untuk M genap I genap, pelabelannya yaitu 11M min 3I per 2 min J kurang dari sama dengan 7M-4. Sementara untuk M ganjil I ganjil, pelabelannya yaitu 11M min 3I per 2 min J kurang dari sama dengan 7M-4. Dan untuk M ganjil I genap, pelabelannya yaitu 7M-3I per 2 min J kurang dari sama dengan 7M-4. Berdasarkan pelabelan sisi untuk setiap kasus yang telah disebutkan sebelumnya, pelabelannya selalu kurang dari sama dengan 7M-4. Dengan demikian, pelabelan graf grid G isomorfis dengan PM cross P4 tersebut berlaku beta EG sama dengan himpunan 1, 2, sampai 7M-4 sama dengan kardinalitas himpunan EG. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi beta merupakan pelabelan C4E super ajaib. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan bulat positif M lebih besar sama dengan 2 dan N sama dengan 4, graf grid G isomorfis PM cross P4 adalah graf C4E super ajaib. Untuk N yang lain, langkah-langkah pembuktiannya analog seperti
untuk N sama dengan 4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat M lebih besar sama dengan 2 dan N sama dengan 3, 4, sampai 7, graf grid G isomorfis PM cross PN merupakan graf C4E super ajaib. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan dalam menyusun paper penelitian dengan judul pelabelan C4E super ajaib pada graf grid. Demikian presentasi paper kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.